Kabar timnas sangat mengejutkan bikin gempar dunia. Erling Haaland dan Van Dijk dikonfirmasi siap dinaturalisasi. Tonton sampai akhir ya. I think there's so many years consistency. That's the beauty of it. Meer Grealish better here without me. Ya, kenapa untuk merekrut anak-anak pemain muda sehingga kedepannya Ini sangat-sangat mengejutkan. Timnas Indonesia diperkuat 2 pemain bintang. Ini adalah sejarah baru Timnas Indonesia di era John Hartman. Dari sudut pandang yang lebih manusiawi dan realistis, Shin Tae-yong menanggapi kedatangan John Hartman yang kini mengisi posisi pelatih kepala Timnas Indonesia. Posisi itu dulu sempat diemban oleh Shin. PSSI mengumumkan John Hartman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia pada awal Januari 2026. John Hartman menggantikan posisi Patrick Kluivert. Menurut Shin Tae-yong, John Hartman membawa suasana baik di Timnas Indonesia. Hal itu bisa memberikan semangat baru bagi para pemain dan fans tim Merah Putih. Sekarang pelatih timnas ya baru ya, dan suasananya sangat baik juga, sudah berubah jadi baik, kata Shin Tae-yong ditemui dalam acara konferensi pers peluncuran Clearman Ultra Stronger Scalp Ultra Performance Urban Sports Dome, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Februari 2026. Shin Tae-yong merasa timnas Indonesia bisa terus berkembang di bawah asuhan John Hartman, bahkan bisa mencapai level lebih tinggi lagi. Shin Tae-yong juga memiliki keyakinan jika timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2030 dan 2034. Tentu saja dengan dukungan semua pihak. Dan saya percaya ya, kalau ada dukungan bagus dari para fans sepak bola Indonesia, pasti akan bisa membawa hasil yang bagus juga, jelas dia. Shin Tae-yong pernah menukangi timnas Indonesia dari akhir 2019 hingga awal 2025. Banyak pihak menilai Shin sukses saat menjadi pelatih tim Merah Putih. Hal itu yang membuat Shin Tae-yong masih sering bolak-balik dari Korea Selatan ke Indonesia, termasuk yang ia lakukan baru-baru ini. Indonesia memang membuat saya bahagia. Pertama, karena prestasi, dan fans sepak bola, bahkan masyarakat Indonesia mencintai saya. Jadi, setiap datang ke Indonesia merasa senang karena ada perasaan-perasaan itu. Satu lagi, talenta muda diaspora secara terbuka menyatakan hasratnya membela timnas Indonesia. Dia adalah Damian Van Dijk, bek tengah berusia 19 tahun yang saat ini berkarir di Belanda bersama FC Den Bosch. Pemain bertinggi badan ideal untuk posisi bek tengah ini mengungkapkan bahwa komunikasi dengan PSSI sebenarnya sudah terjalin sejak beberapa tahun lalu. Bahkan pembicaraan itu terjadi di periode awal program naturalisasi yang melibatkan nama-nama seperti Ivar Jenner, Zico, dan lain-lain. Dan di situ mereka PSSI bilang kalau aku sudah berlatih dengan tim senior profesional, maka kita akan kontak lagi, kata Damian Van Dijk dikutip dari YouTube Yusa Nugraha. Saat itu, PSSI disebut meminta Van Dijk untuk lebih dulu menembus level senior profesional. Tantangan tersebut dijawabnya dengan kerja keras. Ia sempat menjalani periode bersama SC Telstar, termasuk mencatatkan debut dan berlatih bersama tim senior. Dan ya, setelah itu saya bermain di Telstar, debut di tim senior juga. Saya mulai berlatih dengan mereka juga. Merasa sudah memenuhi syarat yang diminta, Van Dijk kemudian berinisiatif menghubungi PSSI untuk menanyakan kelanjutan prosesnya. Namun respons yang ia terima kala itu belum membuahkan kabar menggembirakan. Kemudian saya kontak mereka PSSI karena mereka pernah bilang akan hubungi saya. Saya bilang gimana kelanjutannya. Tapi saya tidak dapat kabar apa-apa tentang timnas. Hanya mereka memberikan selamat saja, jelas Van Dijk. Menariknya, musim ini komunikasi baru kembali terjalin. Meski begitu, ia memilih berhati-hati dalam menyampaikan detail demi menjaga proses yang masih berjalan. Untuk saat ini, saya sudah kontak dengan mereka musim ini. Tapi kontaknya seperti apa, aku nggak mau bilang lebih dulu karena tidak tahu ke depannya akan gimana. Saya juga nggak mau bilang hal-hal yang mereka nggak ingin saya bilang untuk saat ini. Ujar Van Dijk. Saya ingin menjadi lebih baik untuk diriku sendiri dan tentu juga untuk bisa berkontribusi di timnas Indonesia, kata bek 19 tahun ini. Jadi walaupun saya belum dipanggil ke timnas, itu buat aku motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Yang pasti saya sudah bilang ingin bermain untuk timnas Indonesia, semoga suatu saat nanti bisa terwujud, sambungnya. Van Dijk memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Bogor, Jawa Barat. Fakta tersebut diperkuat oleh dokumen adopsi ayahnya saat dibawa ke Belanda oleh keluarga angkat, yang kemudian memberinya nama keluarga Van Dijk. Dengan usia yang masih 19 tahun, Damian Van Dijk masuk kategori prospek jangka panjang. Timnas Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir aktif merekrut pemain diaspora untuk memperkuat dalam skuad di berbagai posisi, terutama lini belakang yang membutuhkan regenerasi. Jika proses komunikasi dengan PSSI berjalan lancar dan memenuhi regulasi FIFA terkait perpindahan asosiasi, bukan mungkin Van Dijk akan menjadi bagian dari proyek masa depan Garuda.
Era kepelatihan John Hartman bersama Timnas Indonesia resmi dimulai dengan target meningkatkan daya saing skuad Garuda di level internasional. Agenda terdekat yang menjadi perhatian ialah FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada akhir Maret mendatang. Dalam turnamen tersebut, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi St. Kitts and Nevis sebagai semifinal 27 Maret 2026. Hartman dituntut segera menemukan komposisi terbaik, terutama di lini depan yang menjadi fokus pembenahan utama. Salah satu kabar yang paling menyita perhatian ialah potensi hadirnya penyerang anyar melalui jalur naturalisasi. Nama Ciro Alves mencuat setelah proses alih kewarganegaraannya mendapat dukungan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Penyerang Malut United tersebut dinilai memiliki kualitas yang dapat meningkatkan produktivitas serangan. Sepanjang musim ini, Ciro mencatatkan 9 gol dan 3 assist dari 21 pertandingan. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ia diproyeksikan menjadi tandem ideal bagi Ole Romeni di lini depan. Selain isu naturalisasi, fenomena kepulangan pemain diaspora ke Super League juga menjadi pembahasan hangat. Dalam 2 musim terakhir, sejumlah pemain naturalisasi memilih melanjutkan karir di kompetisi domestik. Langkah tersebut memicu pro dan kontra di kalangan publik. Sebagian pihak khawatir kualitas pemain akan menurun karena meninggalkan kompetisi Eropa. Namun, pengamat sepak bola Bung Harpa menilai keputusan itu juga dipengaruhi faktor realistis, termasuk stabilitas karir dan kesejahteraan pemain. Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS menunda pengumuman keputusan terkait dokumen bodong 7 pemain naturalisasi Timnas Malaysia. Rencananya, CAS baru akan mengumumkan putusan tersebut pada pekan depan. Menurut laporan Berita Harian, kepastian itu disampaikan melalui surat elektronik dari pejabat CAS bernama Vanessa. Dia menyebut panel hakim masih memerlukan waktu untuk melakukan musyawarah dan pendalaman setelah sidang pendengaran digelar. Vanessa menjelaskan belum dapat memberikan tenggat waktu yang pasti kapan keputusan akan diumumkan. Namun, putusan mengenai kasus yang mencoreng sepak bola Malaysia tersebut diperkirakan akan dirilis pada pekan depan. Setelah sesi pendengaran hari ini, panel akan mengambil waktu untuk bermusyawarah dan mempertimbangkan. Saya tidak dapat memberikan jangka waktu yang pasti untuk keputusan itu, namun keputusan tanpa alasan penghakiman diperkirakan akan dikeluarkan minggu depan, jelas Vanessa. Mengingat kasus ini berprofil tinggi, sebuah pernyataan media akan diterbitkan. Setelah keputusan diumumkan, penjelasan lengkap akan disiapkan dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Jika para pihak tidak meminta kerahasiaan, keputusan tersebut akan tersedia di laman resmi CAS lanjutnya. Sebelumnya, sidang banding yang diajukan Football Association of Malaysia atau FAM bersama 7 pemain naturalisasi terkait dugaan pemalsuan dokumen telah digelar di CAS Kamis 26/02/2026. Berdasarkan daftar agenda sidang di situs resmi CAS, ketujuh pemain naturalisasi tersebut adalah Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, John Irazabal, dan Hector Hevel. Kasus ini bermula ketika FIFA pada September lalu menjatuhkan sanksi tegas kepada FAM berupa denda 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,5 miliar rupiah, sementara masing-masing pemain didenda 2.000 franc Swiss atau sekitar 43,4 juta rupiah, plus dikenai larangan beraktivitas di seluruh kegiatan sepak bola selama 12 bulan. FAM dan para pemain sempat mencoba jalur banding di internal FIFA. Namun, pada November, Komite Banding FIFA menolak permohonan tersebut sehingga hukuman tetap diberlakukan. Tak berhenti di situ, FAM membawa perkara ini ke CAS. Pada Januari lalu, CAS memberikan angin segar dengan menangguhkan pelaksanaan sanksi larangan 12 bulan tersebut. Keputusan sementara itu memungkinkan ketujuh pemain kembali membela klub masing-masing sembari menunggu vonis final. Kini, publik Malaysia tinggal menanti satu hal. Apakah hukuman itu akan dipertahankan, diringankan, atau bahkan dibatalkan? Panggung Asian Cup 2026 atau Piala AFF 2026 dipastikan bakal membara, terutama bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda kembali mengusung misi besar, yakni memecahkan kutukan sejarah dan membawa pulang trofi yang selama ini selalu luput dari genggaman. Namun, jalan menuju tahta dipastikan tidak akan mudah. Pasalnya, berdasarkan hasil undian, Indonesia terjebak di grup A yang disebut sebagai grup neraka.
Hal ini dikarenakan grup tersebut juga dihuni oleh musuh bebuyutan timnas Indonesia, yakni Vietnam serta Singapura dan Kamboja. Satu tempat sisa masih diperebutkan oleh Brunei Darussalam dan Timor Leste. Alih-alih gentar, nahkoda anyar Indonesia, John Hartman, justru menyambut tantangan ini dengan kepala tegak. Pelatih asal Inggris tersebut menilai bahwa bertemu raksasa seperti Vietnam di fase awal adalah cara terbaik untuk menggembleng mentalitas juara anak asuhnya. Pembelajaran itu pasti akan kami terapkan saat melawan sang juara bertahan, yakni Vietnam. Hartman menegaskan bahwa Garuda yang sekarang bukanlah tim yang sama dengan masa lalu. Dengan fondasi taktik yang lebih matang dan pengalaman di level Asia, ia optimis anak asuhnya mampu meredam tekanan di atmosfer tinggi. Meski timnas Indonesia sempat mendominasi pertemuan terakhir pada periode 2023-2024, media Vietnam Tan Nghien melancarkan serangan psikologis. Mereka mengklaim bahwa bawah asuhan Kim Sang-sik, kekuatan The Golden Star Warriors telah berevolusi, terutama lewat kebijakan naturalisasi mereka yang dianggap lebih berkualitas. Vietnam di bawah asuhan pelatih Kim Sang-sik juga memiliki skuad pemain naturalisasi berkualitas tinggi, tulis media Vietnam Tan Nghien. Media tersebut sesumbar bahwa pemain naturalisasi Vietnam memiliki keunggulan dari sisi keterikatan budaya dan proses adaptasi yang lebih mulus karena faktor garis keturunan yang kuat. Tak hanya itu, mereka juga menyoroti keunggulan fisik dan dominasi udara sebagai senjata mematikan. Bukan Vietnam namanya jika tidak menyenggol catatan sejarah. Media mereka dengan percaya diri menyebut bahwa keseimbangan antara pemain lokal dan naturalisasi membuat level permainan Vietnam jauh lebih stabil dibandingkan kontestan lain, termasuk Indonesia. Hal ini memastikan tingkat keterampilan keseluruhan yang sangat konsisten untuk seluruh tim Vietnam, tulis media Vietnam. Sindiran paling telak muncul saat mereka membahas modal psikologis. Vietnam merasa memiliki mental pemenang yang belum dimiliki oleh negara manapun di Asia Tenggara karena rentetan trofi yang sudah mereka koleksi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh negara sepak bola lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Klaim sepihak tersebut kini menjadi tantangan terbuka bagi John Hartman. Indonesia memang seringkali hanya berakhir sebagai finalis, tapi transformasi skuad saat ini dengan banyaknya pemain yang berkiprah di kompetisi luar negeri, memberikan warna baru yang sulit diprediksi. Pertemuan di fase grup nanti bukan sekedar perebutan poin, melainkan pertaruhan harga diri dan pembuktian kebijakan sepak bola jangka panjang kedua negara. Apakah Indonesia akan membungkam klaim sombong Vietnam, atau justru Vietnam yang kembali menegaskan dominasinya? Publik Asia Tenggara kini menanti jawabannya di lapangan hijau. Ketum PBVSI Imam Sujarwo memastikan pelatih Brasil tiba Mei untuk timnas voli serta menyiapkan naturalisasi 2 putra dan 2 putri Brasil, kini masuk tahap administrasi menuju persetujuan pemerintah dan DPR. Pemerintah menegaskan bahwa proses pewarganegaraan atau naturalisasi warga negara Indonesia dilakukan secara ketat dan selektif. Hal tersebut ditegaskan untuk memastikan status kewarganegaraan diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi persyaratan serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dirjen AHU menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 147 permohonan naturalisasi yang diajukan. Namun, hingga 26 Februari 2026, hanya 2 permohonan yang disetujui. Menurutnya, rendahnya angka persetujuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian tinggi dalam proses naturalisasi. Setiap permohonan harus melalui tahapan verifikasi yang komprehensif, baik dari aspek administrasi, substantif, maupun pertimbangan hukum dan keamanan negara. Ia menegaskan bahwa status WNI bukan sekedar status administratif, melainkan ikatan hukum dan politik antara individu dengan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu, proses naturalisasi dilakukan secara bertahap dan transparan guna menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan nasional. Di tempat terpisah, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rahmat Renaldi,
menegaskan komitmen jajarannya dalam mengawal pelaksanaan layanan kewarganegaraan. Status WNI itu berharga. Karena itu, setiap proses naturalisasi harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.